Baik, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Kita melanjutkan nih seri yang terakhir dari Authentic Worship. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Mungkin gak terlalu familiar buat beberapa dari kita. Saya suka Mazmur ini karena mengingatkan kita akan pujian, penyembahan, dan bagaimana penyembahan punya makna yang begitu indah. Yang saya berdoa firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita akan penyembahan yang indah, yang sebenarnya Tuhan panggil untuk kita alami, yang kita lakukan. Amen. Oke, mari kita bangkit berdiri. Jadi judulnya, kalau boleh dikasih judul hari ini, Ascribing to His Value. Dan kita akan baca sama-sama dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian, Saudara, boleh. Jadi Mazmur 96, saya akan baca ayat yang pertama, kemudian Saudara baca ayat yang genap, kemudian ayat yang ke-13 kita akan baca sama-sama. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Oke, sebentar Saudara, Alkitab saya yang bahasa Indonesianya hilang. Oke. Alright. Oke, Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia tidak dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah perkataan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. biarlah berjaya padanya dan segala yang di atasnya, maka segala pohon hutan bersorak-sorak. Ayat 13 bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar firman pada pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan akan kebaikan, akan pujian dan penyembahan yang Kau layak terima Tuhan. Dan ajar kami untuk menghidupi penyembahan, kehidupan yang sejati, penyembahan yang otentik di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, Amen. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penyembahan. Bagaimana di dalam Mazmur 96 berbicara tentang panggilan untuk menyembah. Kemudian berbicara tentang alasan mengapa kita menyembah. Kemudian bagaimana ada ketenangan, ada istirahat di dalam penyembahan. There is rest in worship. Yang pertama, when we talk about the call to worship, berbicara tentang panggilan untuk menyembah. Di Alkitab di Mazmur 96 dan juga bukan hanya di Mazmur 96, tapi di banyak tempat di mana panggil, ayo dikatakan, ayo kita nyanyi, setiap kita seperti dipanggil, ayo kita nyanyi, ayo kita muji, kita nyembah Tuhan, kita muliakan, let's worship God, let's do that. Kayak benar-benar seperti panggilan yang, ayo dong, ayo kita menyembah.
Di satu sisi mungkin kita bisa berpikir, oke, tapi kalau saudara, waktu saya baca ini, saya renungin, ada dalam kehidupan kita mungkin, saudara mungkin pernah ngalamin kayak, aduh kayaknya kalau datang ibadah ada waktu-waktu, kayaknya saudara nggak mau menyembah, nggak mau muji, kayaknya pengen diam aja gitu. Ada? Atau saya aja nih? Ada waktu-waktu dalam kehidupan kita secara emosi, aduh kayaknya saya masih, terutama kalau lagi kesel gitu ya, suruh menyembah tuh kayaknya, aduh nggak, harus calm down dulu baru ini ya, oke? Cuma saya saja, saudara, atau saudara juga ngalamin? Oke, saudara juga ngalamin ya. Ada waktu dalam kehidupan kita mungkin kita nggak mau, kita nggak bisa secara emosional, kita nggak siap, kita nggak mau. Tapi yang menariknya di Amsal, di Mazmur ini dikatakan, nyanyilah nyanyian baru. The call to praise, the call to worship, di sini dikatakan nyanyian baru. Istilah nyanyian baru, mungkin kita bisa berpikir ini kayak lagu baru nih, baru dikompos, ada melodinya, baru kita mulai nyanyi gitu ya. Tapi kata the new song di sini berarti bukan semata-mata lagu yang baru dikompos atau melodi yang baru diciptakan gitu, tapi sebuah ekspresi bahwa kita baru mengalami sesuatu yang luar biasa sama Tuhan, lalu kita mulai nyanyiin itu. Kita alamin itu, lalu kita mulai, wow, this is something yang aku nggak bisa tahan, I have to overflow it, gitu ya. Jadi di Mazmur di sini dikatakan, hey, that's what the praise is, actually. Seperti itulah penyembahan sebenarnya, sesuatu yang kita alami dengan Tuhan dan kita ekspresikan itu keluar. Di dalam banyak hal kehidupan kita, seringkali kita ngalamin Tuhan, terus kita ya udah diem aja. Pernah saudara kayak gitu ya? Ada hal yang menarik waktu saya baca ini, saya renungin gitu ya. Sebenarnya how important, seberapa penting sih kita menceritakan ini, mengungkapkan ini dalam kehidupan kita. Saudara, coba kita taruh posisi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita udah lakukan sesuatu kepada seseorang, terus orang tersebut bilang, wah, thank you ya. Wow, kita merasa, wow, I've been appreciated. Sudah betul ya, sudah ngalamin seperti itu. Tapi kalau dia bilang thank you, terus kira-kira nih, aduh enak. Terus dia bilang thank you lagi 5 menit kemudian, thank you lagi, 10 menit kemudian thank you lagi. Mungkin kayaknya udah cukup ya. Alright, aku menolong kamu, tapi ya nggak usah segitunya banget. Saudara kira-kira seperti itu ya. Atau on the other hand, kita bisa kayak gini. Di dalam beberapa hal orang yang melihat pujian kepada Tuhan itu seperti orang Kristen memuji Tuhan seperti gini. Emang Tuhan kamu minta disembah terus ya? Saya pernah diskusi ya. Emang dia perlu disembah, dia perlu di masalah identitas gitu kan. Karena ada yang gini, mana lu, gua udah tolongin lu, nggak bilang thank you gitu ya. Terus berapa waktu kemudian ingat nggak gue tolongin kamu, say thank you lagi gitu kan. Kita mungkin bisa berpikir bahwa ekspresi ini sesuatu yang kalau misalnya diminta, didemand dari seseorang, jadi nggak enak, saudara, betul nggak? Ya kan? Ayo, mana nih, gue udah bantuin kamu kok nggak ngomong ini. Ya udah bilang thank you, tapi berikutnya minta lagi kan agaknya nggak enak ya, betul nggak? Di satu sisi kita bisa melihat pujian kepada Tuhan itu sesuatu yang diminta, didemand. Orang di luar sana ngelihat something is demanded. Tapi di sisi yang lain, di dalam kehidupan kita memuji Tuhan, sesuatu yang nggak didemand sama Tuhan, tetapi sesuatu yang kita ngalamin dia, dan kita nggak bisa bilang, I'm gonna keep it myself, I'm going to praise it. Saya ada baca beberapa ini. Saya ingat waktu saya mungkin saudara yang punya anak-anak gitu ya. Kalau saya ingat waktu kadang kalau Chinese New Year yang paling sering ya, pasti kasih angpau gitu kan. Kita sana kita gitu ya. Terus saya bilang, what do you say gitu ya? Thank you, kan? Ya. Kalau anak kita bilang thank you lah gitu, right? Kenapa? Karena sebenarnya gratitude itu sesuatu yang kita harus ekspresiin. Kalau kita tidak mengekspresikan ucapan terima kasih itu,
sebenarnya kita tengah mengkomunikasikan, kita nggak mengucap syukur. Betul ya? Jadi artinya kalau kita tidak mengekspresikan itu, kita mengkomunikasikan bahwa, hey, gue layak terima itu. Jadi kalau kita saudara menolong seseorang dan orang itu bilang thank you, berarti dia ada sense of gratitude. Kalau dia nggak bilang, it will communicate, well, he feel like I'm deserved to get it. Betul ya? Jadi that's so important to express it. Waktu saya baca ini, this is juga something very similar dengan pujian. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, kita ngalamin Tuhan, kita harus ekspresiin itu. Karena dibilang ya, for great is the Lord and greatly to be praised. Dia layak, dia besar, dia yang besar kita ngalamin dan dia layak ditinggikan. Di dalam kehidupan kita menerima hadiah, terima kado gitu ya. Kita bersyukur kan, kita berterima kasih. Why? Because kita menyadari, kita recognize the person yang kasih kita kado, dia ingat kita, oke? Dia belikan sesuatu, dia repot bungkusnya, at least lebih dari pada intinya dia ingat akan kita, dia recognize kita. Yang kedua, kita berterima kasih, kita sense of wow, appreciate this, karena seseorang give us a hand, kita orang nolong kita. Dia nggak harusnya lakuin itu, tapi dia lakuin juga. The other aspek juga, kita berterima kasih, kita express it, waktu kita ngalamin sesuatu yang indah, yang something beautiful yang membuat kita wow gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Bromo gitu, dan di Bromo itu can you have click next Delta? Di Bromo itu waktu saya pagi-pagi itu jam 2 naik gitu ya, banyak banget orang di situ gitu. Terus masih gelap saudara, benar-benar gelap gitu ya, banyak nongkrong gitu, orang nungguin apa sih gitu kan. Saya baru pertama kali nungguin apa gitu. Begitu pagi gitu matahari mulai muncul gitu ya, itu dari sebelah kiri itu mulai warnanya tuh ungu, biru, wah, kayaknya itu benar wow gitu ya. Dan saya bilang ini wow banget, dan ngelihat itu awan itu di bawah kita gitu ya, muncul di atas, ada gunungnya masih muncul, dan situ bilang wow, this is beautiful gitu ya. Dan that sometimes when we encounter something beautiful, something yang enjoyable, kita nggak bisa ya untuk mengekspresikan itu. We have to say it, wow. Saya pernah nonton di TikTok, well I practice it gitu ya. Gini, saudara kalau pernah makan sesuatu yang enak gitu kan, wah ini enak banget gitu kan. Saudara makannya, enak, udah gitu. Enggak kan? Wow, this is delicious gitu ya. Bahkan kalau kopi itu seruput kopi, gitu, harus ada bunyinya, gitu. Saudara nggak tahu, I don't know, saudara sadar atau enggak, tapi kira-kira sebenarnya when we enjoy something, when we experience something, the expressions of it is very important. Saya mau quotes C.S. Lewis. Dia bilang gini, kita menikmati pujian, kita bersuka cita di dalam pujian atas apa yang kita nikmati, karena pujian pada dasarnya bukan hanya mengekspresikan kenikmatan itu sendiri, tapi pujian itu memenuhi atau melengkapi the enjoyment. So the praise is complete the enjoyment itself. Jadi makanya kalau kita terima enjoyment, we don't just stop there. We will say, wow, this is something beautiful. Sorry, I could click next ya. Oke. Jadi it's okay. Jadi C.S. Lewis tengah mengatakan kepada kita, which is for us, bahwa waktu kita encounter God, praise is completing the experience. Kalau kita nggak praise, we miss the completeness of the experience. Makanya kalau kita experience satu sama lain, kita appreciate someone, kita nggak bisa diem aja sebenarnya. We have to express it. Kalau kita nggak pernah express itu, berarti kita nggak
nggak komunikasikan the gratitude dengan benar. So waktu kita memuji Tuhan, bukan semata-mata dia meminta sama kita, tapi kenyataannya karena kita mengalami dia, kita mengekspresikan, dan that expressions complete the enjoyment, the encounter with God. Amen. Jadi itu yang pemazmur katakan. Yang kedua, the reason of worship, dikatakan di firman Tuhan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan istilah ascribe to the Lord. Kasih, berikan, atribusikan, kira-kira ya, give it to the Lord. Jadi pemazmur menggunakan istilah ascribing to the Lord. Waktu saya baca, saya renungin, what is the ascribing means? Apa sih maksudnya memberi, gitu ya, memberikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, di dalam Mazmur ini tengah mengatakan kepada kita bahwa ascribing, memberikan itu artinya kita meletakkan, menaruh value, the most valuable things is God Himself. Itu memberikan kita esensi akan penyembahan. Jadi penyembahan itu tidak semata-mata hanya, oke, Tuhan, aduh saya nangis di gereja ya, berlutut, aduh nangis gitu. Tapi setelah kita nangis di gereja, pulang, balik ke hari-hari kehidupan kita, ya kita nggak ada bedanya. Berarti kita nggak benar-benar nyembah Tuhan. Mungkin saudara kalau ada yang hari kalau nonton film-film mafia gitu, kayaknya kayak gitu ya. Maksudnya, wah mengaku dosa, udah Tuhan ini, setelah itu dilakuin apa yang dia mau lakuin. Artinya sebenarnya kamu nyembah Tuhan bener-bener nggak sih tadi gitu ya? Atau di dalam kehidupan kita sering lihat kita bisa angkat tangan, kita bisa nangis, tapi the next of it, hidup kita nggak ada bedanya. Berarti kita question diri kita sebenarnya, do I really worship God or no? Benar nggak? Di dalam kehidupan kita, the word worship melibatkan seluruh aspek. Nggak cuma emosi kita, which is it's fine. Saya mengajak saudara angkat tangan, saudara kalau gerakan Tuhan berlutut, saudara ekspresikan all of that. Tapi the worship itself goes beyond all that activity. The worship has to hit every essence of our being. When it comes to ascribe, di kitab Mazmur ini mengingatkan kita bahwa worship is not just an activity in a single day, but it's the whole life yang kita nggak bisa pisahin. Emosi kita, pikiran kita, jiwa kita, semuanya jadi satu. Waktu saya renungin ini, oke Tuhan, saya nyembah Tuhan, tapi worship itu juga something yang very old gitu ya. Saya nggak nyembah Tuhan in the sense of, ya dulu mungkin di zamannya waktu Mazmur ditulis ya mereka nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah Tuhan, banyak banget Tuhan. Tapi sekarang kita kan cuma nyembah Tuhannya satu gitu ya. Waktu saya baca ini, saya renungin ini, still Mazmur ini bilang, no, you ascribe your whole being to the Lord. Saya teringat film Snow White. Saudara pernah nonton film Snow White? Oke. Salah satu ini yang bilang kan, mirror, mirror on the wall, gitu ya. Who is the fairest of all, gitu ya. Waktu saya nonton, saudara, waktu saya, I don't remember, mungkin SD gitu ya. Saya nggak relate in the sense kayak gini. Well, I don't care. I don't care you are beautiful or not. It doesn't mean anything for me. Gitu ya. Lalu saya bilang gini, I might ask different question to the mirror. Saya mungkin akan tanya different question to the mirror. Saya pengen nilai saya bagus di sekolah, gitu gimana caranya. Saya pengen ya pinter lah di sekolah. Saya nggak mau maksudnya rankingnya belakangan terus gitu kan. I realize waktu aku udah gede, waktu aku encounter sama Tuhan, that question, mirror, mirror on the wall. Kalau saudara dikasih opportunity to have that mirror, and the mirror will answer you anything you ask, what you gonna ask?
waktu saya besar, saya realize. Saya bilang, I wanna ask, gimana caranya aku bisa dapat nilai di sekolah nih, nilai gue jelek melulu di sekolah gitu ya. I realize, for the princess, dia punya all the palace, all the power, tapi dia nggak punya the most beautiful. Makanya she longs for it. I realize, that's the longing of her heart, something that she worship. Waktu aku tanya, gimana nilai gue bagus? I think for me that's my cry out. Gue udah sick and tired dapat nilai jelek di sekolah. I need help for this. This is my life. I need help. In other words, kita juga manusia modern. We have this cry out. And this cry out tanpa kita sadari is the one that runs our life. Kalau sudah lihat, kalau kita nonton filmnya, kayak this beauty is something yang control her life sebenarnya. Dia pengen ini, dia demi apapun bersedia jadi apapun untuk jadi yang paling cantik gitu ya. Saya ingat saya pernah ajar anak fisika, waktu dia datang balik sama saya udah tes gitu ya. Dia kasih lihat tes saya dapat 96 saudara. Saya tesnya, wow, this is a very hard test. Congrats, you got 96. I'm so proud of you. Gitu kan. Lalu dia bilang gini, well, I'm not that happy. Why? Bilang, because my friend got 98. But this 96 is very hard question. You have to be grateful that you can go through all of that. And then the mistakes as well. Yeah, okay lah. You make that mistakes. Tapi the longings for the students is that I want to get the highest. It controls her life, it controls the happiness dalam hidupnya karena dia nggak dapetin itu. Waktu pemazmur mengatakan ascribe to the Lord, dia tengah mengatakan what is the most valuable in your life, and ascribing it to the Lord, taruh dia as the most highest, most powerful in your life. That's worship. Makanya Yesus berkata di Matius 6 ayat 31, 32 bilang gini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apakah Tuhan tahu our needs? Dia tahu. Tapi di dalam kehidupan kita, there might be kita menaruh achievement karir kita lebih penting dari Tuhan. Kita menaruh uang kita mungkin kita nggak bilang, oh Tuhan prioritas saya lah. Tapi somehow kalau udah akhir bulan kita lebih khawatir. Okay. Kita lebih ini. Ada saya duduk beberapa waktu yang lalu dengan satu anak muda, dia bilang, perjalanan hidup saya itu I'm fine, putus cinta gitu biasa aja kok gitu ya. Tapi when it come gak punya uang, well gue lebih gue lebih rentan ya, karena ya aku jalani hidup yang gak terlalu punya banyak uang, selalu kurang terus. Jadi this is a big deal for me kalau aku di akhir bulan aku gak punya duit gitu ya. That's also memberikan kita gambaran. Buat sebagian orang, buat kita, wah lu putus cinta biasa aja. Tapi buat dia, this is my life gitu ya. Karena apa? Karena that's the idol. This is the things yang dia ascribe the most buat hidupnya is this thing. Ini juga menggambarkan buat kita bahwa the ascribing is a process juga yang kita lewatin. So in practical, waktu kita bilang kita ascribe to the Lord, itu berbicara ascribing itu, it's something that we do it as a recognition. Jadi kita mengenali, kita menyadari bahwa Tuhan, you are the most important everything for me, for my life. And by doing that, kita juga berarti call to look at our life and then aku mungkin nggak recognize the work of God. Sometimes kita miss what God has done in our life. Kita cuma fokus sama kebutuhan kita. Tapi di sini Mazmur bilang ascribe, give to the Lord. You recognize what He has done for you. Yakobus 1 ayat 17 bilang gini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna
Belum nge-slide ya. Oke. Boleh bantu next-nya gak? Oops, I think we missed. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya lah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita perlu menyadari, kita perlu recognize di dalam kehidupan kita, even the small stuff, semua karena anugerah Tuhan. Kadang kita bisa bersyukur hanya semata-mata yang kita terima, tapi kadang kita juga harus bersyukur ada hal-hal yang tidak kita terima karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya ingat ada teman saya bilang, saya harusnya dipromosi nih, tapi surat promosinya itu telat atau nyelip, gitu ya. Akhirnya dia nggak jadi dipromosi. Dia bilang, dia bilang gini, saya sangat kecewa. Tapi setelah dijalani ternyata dengan dia telat dipromosi, beberapa bulan kemudian ada sesuatu yang terjadi terhadap company, di mana semua orang bisa di layoff kecuali satu orang yang bertanggung jawab, yaitu direkturnya. Dan dia gagal jadi direktur karena suratnya itu telat. Dia bilang, saya bersyukur saya gagal dipromosi jadi direktur, kalau enggak saya harus ada di situ clean up all the mess, gitu kan. Itu anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan sometimes di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa lihat Tuhan, we can ascribe all of that. Dia bisa recognize it's all because of God. Karena Tuhan memberi yang terbaik buat kita, dia nggak kasih yang buruk buat kita. Yang berikutnya, ascribing to the Lord itu juga berbicara realignment. Kita realigning hidup kita to the values yang Tuhan mau kita lakuin. Ada mungkin dalam kehidupan kita ngalamin hal yang challenging. Saya ingat ada waktu dalam kehidupan saya, waktu Tuhan bilang, beri, kasih gitu kan. Tapi saya belum punya banyak Tuhan, I still have needs. Tapi Tuhan bilang, learn to be generous and give. Ini percakapannya nggak lama sudah. Jadi bahasanya waktu saya ini bilang sama Tuhan, tapi saya masih punya ini Tuhan, saya punya kebutuhan ini. Tuhan bilang, trust me, I'm gonna provide for you, I'm gonna give you. That moment dalam hidup saya, waktu saya kasih, saya menabur, saya menyadari I realign the values bahwa I run my life to alignment bahwa God runs my life. That's ascribing, means realigning our life. Apakah prioritas dalam hidup kita udah sesuai dengan Tuhan belum? So when we say we worship God, we ascribing to the Lord, kita juga bersedia realign hidup kita. Ada beberapa waktu dalam percakapan saya dengan orang itu, kok saya susah terbuka dengan orang, karena ya saya pernah dilukai dan I'm going to build all the wall supaya aku nggak dilukain. Jadi aku isolate myself gitu. Lalu aku tanya, well tapi apa yang Tuhan bilang? Ya sebenarnya that's not what I'm doing is not right. Tapi ya I have to keep doing it karena I think that's the right thing to do. Tapi sebenarnya, well that's not what God says. Are you willing to get out from that thoughts, enter to the trust that God want us to have? Nah, aku bilang, well, when you isolate yourself, kamu mungkin merasa, well, you might not get hurt, but you also lose the opportunity to experience the love that God wants you to have through the community that God gave to you. Itu waktu di mana realigning happen. Dia bilang, okay, I have to realign my life to this. So, buat kita hari ini, the ascribing means kita realigning hidup kita, mengikuti apa yang Tuhan mau. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus bilang, trust me for all the things. Tadi waktu di Mazmur di Matius 6 ini 31-32-nya, apa yang saya mau pakai, saya mau minum, it's like prioritas dalam hidup kita. Tetapi the highest priority when we put God, kita realign our life, then everything will be aligned. Lastly, when we talk about
Worship we ascribe to God. It talk about the reference of a heart. Berbicara tentang sikap hati kita. Bukan sesuatu yang semata-mata eksternal. Gak ada yang tahu, tapi cuma Tuhan yang tahu. That's the process yang kita, penyembahan itu juga proses hati kita. Di 1 Petrus 3 ayat 15 bilang gini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bahasa Inggrisnya, but in your heart honor Christ the Lord as holy. Versi NIV-nya bilang, but in your hearts revere Christ as the Lord. The Amplified give this nuance bahwa, but in your heart set Christ apart as holy, acknowledging Him, giving Him first place in your life as Lord. Waktu kita ascribe the Lord, the most sacred person in our heart is Jesus. Kita mungkin bisa ngalamin apapun juga dalam hidup kita, tetapi the most valuable, kita boleh bilang, is Christ alone. Dalam kehidupan kita ada waktu-waktu we might feel like, oh Tuhan, gak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat, saudara. So that's the call. When we worship God, we are called to ascribe, to realign, to recognize and put our heart, the most reverent things is the Lord Himself. Lastly, worship ada panggilan dan ada alasan kenapa kita menyembah Tuhan. But the most things yang buat saya troubling in the song di Mazmur ini adalah gimana Tuhan panggil kita to have rest in worship. Gimana kita bisa tenang ngadapin tantangan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa yang gak enak. Di Mazmur 96 ini ayat 10, 11, 12, 13 itu about judgment. Oke. Siapa sih yang suka dengan judgment? Gak ada yang suka kita. Right? Dia bilang dia mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tapi di ayat 11 bilangnya, biarlah langit bersorak-sorai, bumi, pokoknya semua just rejoice. Hey, come on, God is coming and then He is judging, and kita, well, let's rejoice. Ayat ini buat saya, well, ini agak kontradiktori. I'm not ready for this. Kalau misalnya judgment happen, I'm not going to rejoice, gitu ya. Tetapi dibilang, semuanya kukatakan kepadamu, I just go jump with John 16:33, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku mengalahkan dunia. In worship, we can experience the gospel rest. Satu ketenangan di dalam berita Injil, kenyataannya bahwa waktu Dia datang, Dia mengadili bangsa-bangsa, juga mengatakan kepada kita, all the injustice that we experience, God will make it right. Benar gak? The gospel also tells us that things that yang kita lewatin, kita bisa trust Him, dan His kingdom, when it come, He will complete it. Yang kebaikan yang kita terima itu just a foretaste, kayak kita ngicip doang, gitu ya. The goodness yang Tuhan punya buat kita, but when He comes, we will experience in the fullness. Artinya, di dalam penyembahan, kita bisa put our trust and we rest in Him. Waktu Dia datang, He gonna make it right everything. Waktu-waktu dalam kehidupan kita, sometimes we want to have the judgment. It's okay, we let God do the judgment. That's why we have the gospel rest when we worship God. Ada waktu dalam kehidupan kita, saya justru ada waktu-waktu dalam kehidupan saya yang so challenging gitu ya. Saya kadang suka bercanda, kemarin juga waktu sharing bercanda. Ada satu businessman yang very in a very tough situations, financially bisnisnya lagi tengah hancur gitu. Ditanya itu, terus kemudian dia lewatin, terus how do you go through it? Saya tanya, gimana lewatin? Kan bercanda, dia bilang, ya saya tidurnya kayak bayi lah gitu. I sleep like a baby gitu. Kenapa? Ya baby yang mana dulu? Ada baby yang tidur 15 kemudian bangun nangis gitu ya.
terus tidur lagi. 10 setengah jam kemudian, 30 minutes later, wake up and then cry again. Oke? Aku kategori yang kayak gitu katanya. Tapi ada yang ternyata kalau ketemu Tuhan benar-benar sleep like a baby. Ya, go through all hours of sleep. Kenapa? Karena dia tahu the parents taking control of everything. That's, I think, the gospel rest that we have. Kita bisa learn to trust God. That we rest. God do take care of everything. That's the gospel. That's the worship yang Tuhan mau kita alami dalam kehidupan kita. Saya akan panggil worship team to go up. Tuhan panggil kita to worship, to praise Him. Something yang kita experience personally dalam hidup kita. Kalau saudara nggak ngalamin Tuhan, nggak speak Tuhan, I need you. God will come. God will show Himself. Dan when we praise, because when we praise, it completes our experience, our enjoyment, our encounter with God. Tapi juga when we worship, Tuhan juga memanggil kita untuk realign hidup kita, realign the values in our life. So as we come, let's enter into worship, not as a duty, tapi as a rest, di mana He will take care.